Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pembahasan yang keempat ini masih lanjutan dari sebelumnya atau yang ketiga, masalah doa. Doa yang kemarin kita bahas adalah caranya langsung dan terus-menerus. Ini sebuah testimoni untuk yang kesekian kalinya. Ada satu arahan penceramah dari seorang pakar pembahasannya, seorang ilmuwan yang namanya adalah Bapak Ari Ginanjar. Ini motivator. Beliau menceritakan masalah dahsyatnya doa. Suatu saat beliau mempunyai satu program membangun masjid yang paling tinggi di atas bangunan lantai 23. Sudah dimulai, tapi baru fondasi sudah macet. Bayangkan, lantai 23 baru fondasi sudah macet. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Yang terjadi adalah cemoohan. Cemoohan dari segala orang yang melihat. Nah, itu loh, katanya ya Ari Ginanjar gagal nih. Nah, Ari Ginanjar ini bangkrut. Itu yang terjadi. Dan seterusnya. Akhirnya secara singkat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah doa. Dan doa itu dilakukan secara aneh luar biasa. Apa? Setiap yang dia lihat itu dia atau beliau doakan. Setiap yang beliau lihat, beliau doakan. Doa yang baik. Jadi seolah-olah tidak ada hubungannya dengan gedung yang mangkrak, yang menjadi program. Seolah-olah tidak ada. Pokoknya dia selalu menjaga hati bersih, jernih, lalu selalu menjaga doa karena menjaga hubungan dengan Allah. Melihat apa saja. Melihat pengemis, orang yang minta-minta didoakan supaya ada keberkahan. Melihat anak sekolah kecil-kecil, anak TK didoakan. Mudah-mudahan menjadi ilmuwan, keberkahan. Sampai melihat kucing saja, kata beliau, saya doakan. Akhirnya melihat ada sebuah gedung juga di sebelahnya, juga mangkrak. Beliau tidak mendoakan gedungnya, tapi dia mendoakan gedung yang samping itu. Didoakan mudah-mudahan gedung ini cepat bangkit, bisa dibangun, bisa dilanjutkan dan bermanfaat terus dan terus, itu doakan terus. Nah, saudara-saudara, setelah kira-kira 1 tahun lebih, panjang juga ya, hampir 2 tahun. Yang dilihat pertama justru gedung yang mangkrak di sebelahnya itu mulai ada yang membersihkan. Ada 1 orang yang membersihkan gedung itu. Minggu berikutnya ada 5 orang membersihkan. Lalu berikutnya, bulan berikutnya, gedung itu mulai ada yang pekerja, ada tukang, ada apa-apa. Lama-lama gedung itu
ternyata sudah mulai dibangun. Nah, setelah kira-kira gedung ini jelas dibangun dan sudah ada pemborong atau ya kontraktor yang baru gedung beliau sendiri itu yang mangkrak itu mulai ada yang mendekat, ada teman yang mulai ngerembuk dan seterusnya. Inilah dahsyatnya doa. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa meminta kepada Allah untuk masa depan anak-anak kita? Sudahkah kita berdoa untuk masa depan kita sendiri? Sudahkah kita berdoa untuk akhirat kita? Dan yang terakhir, apakah kita pernah berdoa untuk rumah sakit kita? Apakah kita pernah berdoa untuk pasien kita? Dari sinilah rupanya kita harus mulai menggunakan kedahsyatan doa ini untuk membesarkan rumah sakit kita, membesarkan rumah tangga kita, membesarkan anak-anak kita. Mulai dari doa. Mustahil kita akan bisa sukses dunia, apalagi akhirat, tanpa berdoa. Tidak mungkin. Dan ini adalah urusan masing-masing. Yang mau berdoa itulah yang berhasil. Yang tidak mau, wallahu a'lam, itu urusan Allah, hak Allah saja. Allah sudah menawari, ditolak, ya sudah selesai. Tidak ada tanggungan dari Allah. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita sama-sama berdoa yang intinya berdoa untuk rumah sakit kita agar Allah menjadikan rumah sakit ini rumah sakit yang besar, yang maju, jadi rujukan pertama. Itu satu. Yang kedua, mohon kepada Allah agar seluruh yang terlibat di dalam rumah sakit, mennya, itu materialnya, mulai dari Pak Direktur, para dokter, seluruh karyawan, pengurus, termasuk pasien dan keluarganya, diberikan keberkahan oleh Allah. Ini kalau kita minta, pasti Allah akan mengijabahi, karena ini adalah memang ditawarkan oleh Allah. Dah. Caranya mulai masuk rumah sakit, mulai pintu gerbang depan, kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatkan berdoa, ya Allah, jadikanlah rumah sakit kita ini rumah sakit yang maju, menjadi pilihan yang pertama. Ya Allah, berkailah semua yang terlibat di dalam operasional atau kegiatan rumah sakit ini, mulai Pak Direktur dan seluruh keluarganya, karyawan dan seluruh keluarganya, pengurus dan seluruh keluarganya, pasien dan seluruh keluarganya. Berkah ya Allah, berkah ya Allah, berkah ya Allah. Kalau ini kita lakukan, maka akan terjadi, pasti akan terjadi, karena ini janji Allah sendiri. Ud'uni astajib lakum. Saudara-saudara, inilah sesungguhnya
titik dari doa yang ada, harapan-harapan yang ada, dan semua dambaan kebahagiaan berawal dari doa dan doa keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan sehingga kita bisa selalu beribadah, berzikir, berdoa, bersyukur kepada Allah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.